Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gando Eko Julianto Suyoso di kuliah Manajemen Data Tanggap Bencana D4 MIK Politeknik di Jember. Kali ini topik kita adalah ICS dan HDP. Apa itu kita akan bahas nanti ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin tampilkan beberapa foto, yaitu foto ini adalah rumah sakit di Jepang pasca tsunami. Berikutnya foto ini adalah foto kondisi rumah sakit di India pasca terdampak badai ya teman-teman. Kemudian yang ini di Amerika terdampak banjir. Nah ya teman-teman, jadi rumah sakit ini bukan tanpa resiko bencana alam ya. Rumah sakit pun sekelas bangunan yang memiliki standar yang tinggi tetap beresiko terdampak bencana ya teman-teman. Nah terkait bencana ini, rumah sakit harusnya beserta pimpinan dan jajarannya harusnya sudah mulai berpikir apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Siapa yang bertanggung jawab memberikan perintah dan siapa yang harus menjadi pelaksana di lapangan. Kemudian juga harus bertanya kapan harus bertindak, apakah sesaat, segera, atau berapa hari durasinya. Kemudian kenapa harus bertindak. Nah, dasar dari apa yang dilakukan oleh pimpinan dan para pelaksananya harus jelas. Kemudian sampai kapan, di mana harus berkoordinasi karena terkait bencana, jadi minimal harus ada control room. Kemudian di mana pasien dirawat, misalkan kalau ruang rawat inapnya terdampak kebakaran atau tergenang air banjir. Kemudian dalam perspektif rekam medis, misalkan ruang filing rusak karena gempa, terbakar, atau banjir, maka di mana ruang cadangan yang harus disiapkan untuk menunjang pelayanan rekam medis. Kemudian bagaimana prosedur penanganan bencananya. Nah ini harus tercantum jelas, harus sudah ditetapkan sebelum bencana itu terjadi. Jadi tidak lagi berpikir ini saat bencananya terjadi. Nah ya tidak mungkin kita tanya kepada rumput yang bergoyang ya teman-teman. Jadi sudah harus jelas ketika rumah sakit ini beroperasi, panduan kesiapsiagaannya, rencana kesiapsiagaannya sudah harus ada. Kita masuk ke materi HDP dan ICS. Ya, dalam kondisi yang real atau real life condition, ya kemungkinan ketika terjadi bencana maka pasien akan bisa melonjak jumlahnya ya teman-teman, sehingga persiapan yang dimiliki rumah sakit itu tidak adekuat atau tidak mencukupi. Nah, bisa saja rumah sakit menganggap bahwa persiapannya sudah mumpuni ya, sudah luar biasa, tapi ternyata kondisi yang terjadi saat itu di luar perkiraan yang ada di rencana kesiapsiagaan. Kemudian kebutuhan yang melampaui kapasitas rumah sakit. Nah, seperti kita tahu di COVID lalu ya teman-teman, kebutuhan oksigen bahkan di rumah sakit sampai kekurangan. Nah, apa yang harus dilakukan rumah sakit untuk mengantisipasi kejadian tersebut? Jangan sampai terulang lagi kekurangan oksigen gitu teman-teman ya. Kan ini fatal sekali ya, kalau kebutuhan oksigen kan kebutuhan yang sangat vital bagi pasien, apalagi pada pasien COVID kemarin. Oke, kita masuk ke HDP. HDP ini akronim atau singkatan dari Hospital Disaster Plan atau rencana kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi bencana ataupun wabah. Nah, di dalam SNARS itu mengatur tentang HDP. Dia masuk di pengelompokan 3 mengenai standar manajemen rumah sakit. Nah, di standar manajemen rumah sakit ini ada 6 manajemen. Salah satunya adalah manajemen fasilitas dan keselamatan atau MFK. HDP ini ada di dalam manajemen fasilitas dan keselamatan. Nah, di SNAS berbunyi rumah sakit mengembangkan dan memelihara program manajemen disaster untuk menanggapi keadaan disaster serta bencana alam atau disaster atau lainnya yang memiliki potensi terjadi di masyarakat. Nah, jadi rumah sakit
tidak hanya mempersiapkan dirinya sendiri dalam menghadapi bencana yang terjadi dalam rumah sakit, tapi juga menghadapi bencana yang ada di luar rumah sakit, teman-teman. Apa sih outcome-nya HDP ini terhadap bencana yang terjadi dalam rumah sakit? Pertama, yaitu adalah mencegah timbulnya korban manusia, kerusakan harta benda, maupun, nah ini ada yang kurang ini ya teman-teman, berhentinya proses pelayanan, misalkan dalam perspektif rumah sakit. Nah, korban manusia siapa saja? Ya tentu nakes, non-nakes, kemudian pasien, dan satu lagi jangan terlupakan yaitu keluarga pasien. Kemudian yang kedua, kami adalah mengembalikan fungsi normal rumah sakit secepat mungkin. Ya, mungkin dalam beberapa hari awal sempat lumpuh. Nah, bagaimana proses pengembalian fungsi pelayanan agar bisa normal, ini yang harus dipikirkan dalam HDP. Ya, kita tampilkan lagi. Nah, ini foto tentang runtuhan gedung WTC pasca serangan bom ya teman-teman. Kemudian mungkin sudah ada yang pernah lihat ini. Kalau yang generasi 90-an mungkin sudah sering melihat ini ya. Ini adalah kabar berita mengenai bom Bali ya. Ketika itu ada serangan bom di tengah pusat hiburan di Bali. Saya lupa di tepatnya di mana. Korbannya ada ratusan ya teman-teman. Kemudian ini adalah tampilan kondisi pasca serangan bom di Bali waktu itu. Nah, yang terjadi waktu itu banyak sekali korban yang meninggal dalam kondisi terbakar ataupun luka-luka. Nah, rumah sakit waktu itu kekurangan sumber daya ya, baik menghandle jenazah maupun korban. Nah, hal-hal yang seperti ini di luar perkiraan gitu ya teman-teman. Makanya sekarang beberapa rumah sakit ada yang membuat rencana kesiapsiagaannya termasuk untuk jenis serangan bom gitu ya teman-teman. Karena kalau serangan bomnya di pusat keramaian tentu akan jatuh banyak korban ya kalau ledakannya sangat besar sekali. Kemudian, nah hubungan dengan tadi internal dan outcome terhadap bencana eksternal ya, jadi kalau eksternal penanganan sebaik mungkin pada korban yang jumlahnya bisa sangat banyak. Nah, ini kalau eksternal terjadi di luar rumah sakit. Tapi apabila misalkan ini adalah gempa bumi yang terdampak, bisa saja tidak hanya rumah sakit, tapi di sekitar rumah sakit atau mungkin satu kabupaten. Nah, ini harus jelas. Misalkan rumah sakit ini pelayanannya lumpuh karena rawat inapnya itu rusak, maka bagaimana strategi rumah sakit? Misalkan menyiapkan rumah sakit lapangan, tenda rawat inap lapangan. Nah, jadi HDP mengatur semua ini teman-teman. Sekarang kita masuk ke regulasi yang ada di SNARS mengenai HDP. Ya, yang pertama adalah menentukan jenis konsekuensi, bahaya, ancaman, dan kejadian yang mungkin terjadi. Jadi, rumah sakit harus sudah mulai mengidentifikasi misalkan rumah sakit X ini berpotensi terdampak banjir. Nah, yang sering diantisipasi biasanya adalah kebakaran, gempa, sudah 3. Kemudian bisa lagi kalau rumah sakit ini ada di pinggir pantai, maka kemungkinan ada resiko tsunami ya. Mungkin kalau dia ada di pantai selatan Jawa, atau mungkin banjir rob. Nah ya, bisa juga tadi yang sudah saya sebutkan, misalkan serangan bom. Nah, sampai dengan rencana kesiapsiagaan ini saya tahu salah satu rumah sakit itu hingga mengidentifikasi korban penculikan bayi. Maksud saya, jadi penculikan bayi ini juga digolongkan dalam suatu keadaan emergensi di rumah sakit, karena begitu mudahnya kalau orang menggunakan kostum atau seragam yang mirip dengan perawat masuk ke ruang NICU dan menculik bayinya. Nah, ini terjadi beberapa kali di beberapa rumah sakit ya teman-teman. Nah, bisa juga misalkan tumpahan bahan B3, kemudian bisa jadi adanya kebocoran unit radiologi. Nah, jadi semua kondisi emergensi di masing-masing unit itu dipetakan
untuk kemudian dibuat rencana kesiapsiagaannya ya teman-teman dalam HDP ini. Nah, selain itu tidak hanya mengidentifikasi, tapi juga menyiapkan skenario-nya apa yang harus dilakukan dalam menghadapi keadaan seperti itu. Nah, skenario ini tidak hanya ditanggulangi sendiri, tapi juga bisa skenario yang melibatkan pihak-pihak luar, misalkan damkar tadi ya, kebakaran, misalkan BPBD, ada gempa atau banjir, kemudian bisa juga Basarnas, bisa juga TNI, Polri, dan semua instansi terkait. Nah, jadi semua skenario harus sudah disiapkan, teman-teman. Oke, berikutnya adalah menentukan integritas struktural di lingkungan pelayanan pasien yang ada dan bagaimana bila terjadi bencana. Jadi dalam HDP ini mengatur mengenai struktur komando penanggulangan bencana. Jadi nanti di sana ada komando insiden hingga staf operasional yang bertanggung jawab terhadap proses penanggulangan banjir, kebakaran, dan lain-lain. Dalam struktur komando ini juga dijelaskan mengenai bagaimana komandan bertanggung jawab dan bagaimana pelaksana di lapangan itu bertugas. Oke, berikutnya mengenai peran rumah sakit dalam kejadian bencana. Jadi semua kegiatan, semua proses penanggulangan bencana idealnya harusnya di SPO-kan ya, sudah jelas proseduralnya. Jadi tidak lagi nanti ketika tim akan bertindak bertanya di mana SPO-nya. Sampai yang paling kecil misalkan penggunaan APAR atau mungkin apa yang harus dilakukan staf nakes atau non-nakes ketika terjadi gempa bumi atau kebakaran. Nah, itu harus dijelaskan secara detail di setiap SPO. Berikutnya, menentukan strategi komunikasi jika terjadi bencana. Nah, dalam kondisi bencana bisa jadi banyak orang panik. Nah, harus ditentukan ketika dari pimpinan ke pelaksana di lapangan ini alur komunikasinya melalui apa? Apakah melalui HT, melalui HP, atau melalui TOA, atau intercom. Nah, semua harus dijelaskan di SPO tadi ya, kembali ke poin nomor 3. Termasuk juga rumah sakit harus menentukan daftar list manifest penghuni rumah sakit. Tadi ada nakes, non-nakes, pasien, dan keluarga pasien. Nah, semua harus jelas. Karena bisa jadi nanti begini, misalkan ada evakuasi, di titik evakuasi ada beberapa orang yang tidak ada di sana, misalkan itu pekerja unit rekam medis. Nah, harus jelas orang ini di mana dan kemana kalau tidak ada di titik evakuasi. Bisa jadi dia sedang dinas luar atau mungkin memang sedang di luar rumah sakit. Nah, karena apa? Berdasarkan manifest nanti bisa kita tahu berapa banyak atau beberapa orang yang bisa dinyatakan hilang atau mungkin sedang tidak ada di rumah sakit. Berikutnya mengenai pengelolaan sumber daya termasuk sumber-sumber alternatif. Nah, pengelolaan sumber daya ini bisa logistik, bisa juga misalkan dalam kondisi bencana itu akan ada banyak relawan baik dari rumah sakit lain atau organisasi non-profit yang akan membantu pengelolaan dan pelayanan rumah sakit. Nah, semua itu harus dikelola karena semakin banyak sumber daya kalau nggak dikelola nanti juga akan satu sia-sia, kedua nanti penggunaannya tidak maksimal. Kemudian mengelola kegiatan klinis selama kejadian termasuk tempat pelayanan alternatif. Nah, ini yang dimaksud adalah rumah sakit harus menyiapkan peta, di mana peta itu menampilkan area-area alternatif terkait misalkan ruang rawat inap ini tidak bisa digunakan karena runtuh karena gempa, maka di mana bangunan cadangan atau ruang cadangan yang bisa menampung pasien rawat inap. Kalau dalam perspektif ruang rekam medis, misalkan file room-nya ini terbakar atau tergenang banjir, maka harus sudah disediakan ruang cadangan untuk menunjang pelayanan rekam medis yang darurat. Nah, ini harus disiapkan dulu. Jadi tidak lagi saat terjadi bencana nanti bingung mencari ruangan karena semuanya sudah terpakai.
Berikutnya mengidentifikasi dan penetapan peran tanggung jawab staf selama kejadian. Nah, tadi kita di awal sudah menetapkan struktural komando, maka saat ini kita akan membahas mengenai bagaimana pembagian tugas dari masing-masing staf. Nah, biasanya ini akan tertulis dalam bentuk job sheet atau job card. Nah, job sheet ini nanti dimiliki masing-masing anggota tim penanggulangan bencana. Jadi mereka sudah jelas tugasnya apa dan sampai kapan melakukan tugas itu. Termasuk juga mereka harus lapor ke siapa koordinatornya. Jadi alur komunikasinya juga tertera jelas di job sheet ini. Kemudian mengelola konflik of interest pada saat pelayanan darurat. Jadi begini teman-teman, misalkan terjadi suatu gempa bumi di daerah, bukan tidak mungkin rumah sakit tempat Anda bekerja juga terdampak. Nah, di tengah pelayanan mungkin nanti ada keluarga atau sanak saudara yang menghubungi Anda karena beliau-beliaunya ini terdampak gempa. Nah, ini akan terjadi suatu konflik bagi Anda karena Anda harus mendahulukan pelayanan atau Anda harus mendahulukan saudara atau orang tua Anda. Nah, di sini adalah fungsi dari HDP mengatur kebijakan rumah sakit bagaimana, apakah memperbolehkan karyawannya untuk membantu dulu saudara atau orang tuanya yang terdampak atau harus melakukan pelayanan. Kalau diperbolehkan pulang dahulu, maka berapa jam, berapa hari, dan siapa dulu yang bertugas untuk pelayanan darurat. Jadi ada shiftnya. Jadi jangan sampai tidak ada yang memberikan pelayanan. Nah, ini harus juga tertulis jelas di HDP, teman-teman. Berikutnya partisipasi rumah sakit dalam tim bencana daerah. Nah, rumah sakit ini harus mengembangkan suatu sistem komunikasi darurat antar rumah sakit, karena apa, dalam setiap proses rujukan pasien semua data itu harus interkoneksi. Nah, kalau terkoneksi akan lebih baik. Misalkan begini, dalam suatu kondisi gempa bisa jadi suatu rumah sakit menghandle pasien dari daerah lain, dari daerah kecamatan lain atau mungkin kabupaten lain. Nah, dalam proses pelayanan tersebut tentu mungkin keluarga akan berusaha mencari sanak saudaranya yang dirawat tadi. Nah, dengan adanya interkoneksi data, suatu sistem yang terintegrasi, maka akan memudahkan tidak hanya keluarga tadi ya yang mencari pasien atau saudaranya tadi, tapi juga bisa Pemkab dalam mendeteksi seberapa banyak korban yang terdampak dan bagaimana proses perawatan pasien-pasien tersebut. Jadi partisipasi rumah sakit ini sudah jelas dalam satu sistem yang terintegrasi dengan rumah sakit lain, Pemkab, dan dinas lain yang terkait. Oke, sampai sini saya rasa semoga mudah dipahami ya teman-teman. Kemudian mengenai ICS, sekarang tadi sudah HDP, Hospital Disaster Plan, sekarang mengenai Incident Command System. Incident Command System ini artinya adalah suatu sistem komando kegawat daruratan ya. Nah, ICS ini sudah lumrah atau sudah banyak digunakan di semua instansi ya, tidak hanya di rumah sakit, tapi juga di mall, perkantoran, kemudian di militer, nah, sekolah juga menggunakan ICS, cuman mungkin nanti istilahnya yang berbeda. Misalkan di rumah sakit itu ada HICS, Hospital Emergency Incident Command System. Nah, mungkin di tempat lain nanti ada istilah yang berbeda. ICS secara fungsinya memiliki 3 fungsi ya teman-teman. Yang pertama komando, kedua pengendalian, dan koordinasi. Komando artinya memberikan perintah. Tadi ada yang pucuk pimpinan dan pelaksana. Jadi ada perintah dari komando hingga pelaksana yang paling bawah. Kemudian pengendalian, dia itu mengarahkan unit-unit yang ada di bawah dia untuk bekerja. Jadi misalkan tim operasional, Anda tim A harus memadamkan kebakaran, tim B harus menyiapkan logistik. Jadi mengarahkan kerja tim meskipun sudah ada job description-nya ya tadi. Koordinasi, nah dia mengarahkan pada penggunaan sumber daya supaya sistematis dan efektif. Jadi misalkan begini, dalam suatu kejadian kebakaran di beberapa titik di suatu rumah sakit ternyata dibagi timnya ada 3. Nah, tim 1, 2, 3 ini menggunakan APAR. Nah, jumlah masing-masing APAR misalkan 5. Ternyata di lokasi 1 hanya ada 1 tim, sedangkan di lokasi 2 ada 2 tim. Nah,
tim satu ini maksud saya, dia kekurangan tenaga dan apar, maka fungsi dari ICS, fungsi dari komando ini adalah dia mengkoordinasikan, mengkomunikasikan kepada tim 2 dan tim 3 bahwa tim 1 ini kekurangan sumber daya, ayo dibantu. Salah satu tim dari tim 2 dan tim 3 ini harap membantu ke tim 1. Nah, itu fungsinya ya teman-teman, komando, pengendalian, dan koordinasi. Nah, ICS ini diaktifkan pada saat menanggulangi kejadian dan bencana. Nah, dia bukan organisasi permanen struktural. Selama kedaruratan, personil berkualifikasi ICS menanggalkan posisi regulernya. Nah, jadi ICS ini kalau tidak ada kebakaran, ya dia nggak berfungsi, tidak aktif. Kemudian ICS ini juga tidak berfungsi secara keseluruhan pada suatu bencana. Misalkan begini, dalam kondisi kebakaran, nah mungkin tidak dibutuhkan itu tim yang menanggulangi tumpahan bahan berbahaya. Kemudian misalkan terjadi kebanjiran, tentu tidak dibutuhkan tim penanggulangan kebakaran. Jadi pengaktifannya didasarkan pada kebutuhan yang ada di lapangan. Apa yang terjadi, apa yang diaktifkan harus relevan dalam ICS ini, teman-teman. Nah, misalkan Anda di rekam medis diposisikan menjadi salah satu tim penanggulangan bencana, misalkan tim operasional. Misalkan Anda menjadi tim pemadam kebakaran karena Anda sudah memiliki sertifikasi penanggulangan kebakaran. Nah, apakah kemudian tetap memberikan pelayanan rekam medik? Tentu tidak. Anda fokus pada tugas Anda penanggulangan kebakaran, tidak lagi melayani mengenai rekam medis, tidak lagi itu. Jadi tinggalkan, difokuskan pada penanggulangan bencana hingga bencana yang selesai, dinyatakan semua aman, baru Anda kembali ke posisi reguler sebagai perekam medis. Oke, berikutnya manfaat koordinasi tentu yaitu memahami kontribusi terhadap pemahaman kebutuhan bersama. Jadi dengan adanya koordinasi dalam ICS ini, kebutuhan masing-masing tim ini bisa teridentifikasi secara jelas ya, karena adanya komunikasi tadi itu. Kemudian menghindarkan duplikasi upaya yang dilakukan. Jadi masing-masing tim kerja sesuai dengan kebutuhan, tidak kerja sesuai berdasarkan apa yang maksud saya. Jadi begini, kebakaran, misalkan kebakaran, semua orang bawa apar, semua orang lari ke atas bawa apar, padahal yang terbakar hanya tong sampah, yang terbakar hanya tumpukan kertas yang sedikit. Nah, ini kan nggak maksimal ya, karena kenapa? Ketika orang membawa apar ke tempat ketinggian yang lebih tinggi, kemudian dia sambil berlari, tentu ada resiko cedera di situ. Selain duplikasi upaya tadi ya, ada resiko itu tadi. Kemudian mempertahankan prinsip dan standar minimum. Nah, artinya gimana? Jadi standar minimum ini apa sih yang harus dilakukan kalau menghadapi kebakaran? Minimal ada apar. Nah, aparnya yang bagaimana? Nah, harus sesuai dengan standarnya. Jangan lagi misalkan di unit rekam medis semua itu kan ada berkas-berkas dari kertas. Nah, standarnya minimum adalah apar yang tidak berbahan dasar air. Nah, jangan sampai yang disemprotkan adalah apar yang berbahan dasar tepung. Nah, ini nanti akan menimbulkan kerusakan tentunya pada berkas-berkas yang lain, tidak hanya pada yang terbakar. Kemudian menjamin bahwa kesenjangan geografis dan program dijembatani. Jadi misalkan begini, tadi yang seperti saya contohkan, tim 1 membutuhkan apar tambahan. Nah, adanya koordinasi ini akan menjembatani, oh ternyata ada kekurangan sumber daya, maka tim lain yang sumber dayanya berlebihan mohon untuk diperbantukan di tim yang kekurangan sumber daya. Atau mungkin misalkan begini lagi, tim 1 terkendala akan menyelamatkan seorang korban yang terhimpit atau reruntuhan bangunan. Nah, dia tidak memiliki alat-alat yang memadai untuk mengangkat reruntuhan, maka tugas komando melalui ICS ini harus menghubungi dinas terkait yang memiliki peralatan untuk mengangkat reruntuhan bangunan. Nah, itu ya teman-teman, menjembatani kesenjangan geografis dan keadaan di lapangan. Kemudian tanpa koordinator
Nah, kalau tanpa koordinator apa yang terjadi? Ya nanti bisa dibaca sendiri ya teman-teman, dari terlalu banyaknya orang yang beri laporan pada satu supervisor hingga sasaran penanggulangan bencana tidak jelas. Nah, ini yang akan saya jelaskan satu poin, yaitu perbedaan terminologi antar bagian. Maksudnya bagaimana? Contohnya begini, semua orang tahu di rumah sakit kalau artinya kode merah itu kebakaran. Nah, kalau misalkan tidak semua orang tahu arti kode merah itu adalah kebakaran, itu berbahaya ya. Terus kemudian jangan sampai malah kode merah itu dianggap sebagai penculikan bayi, padahal itu kebakaran. Jadi dengan adanya koordinasi, kode merah, kode merah, kode merah, nah nanti harus diperjelas adanya kebakaran dalam koordinasi tersebut, dalam proses penyampaian berita atau peringatan dininya. Jadi jangan sampai orang dengar kode merah tapi mengiranya adalah suatu kejadian yang lain, gitu teman-teman ya. Oke. Berikutnya ini adalah ilustrasi mengenai bagaimana mesin koordinasi bergerak. Nah, di sini ada beberapa roda gerigi yang menggambarkan adanya koordinator-koordinator. Nah, coba kita bayangkan ya teman-teman, koordinator di warna hijau yang paling kecil ini, kemudian koordinator yang ada di warna ungu ini, kalau masing-masing memiliki kebutuhan sumber daya, kemudian koordinator di tengah ini yang besar ini nggak ada, kira-kira bisa nyampe nggak maksud dan kebutuhan masing-masing koordinator? Saya rasa nggak akan nyampe ya teman-teman ya. Ya, ini sekilas bagaimana fungsi koordinasi. Kemudian ini mengenai ICS, ya semua sumber daya harus diatur oleh satu pusat yang berfungsi. Ya, pertama maksimalkan penggunaan sumber daya, pengendalian yang solid, mengurangi beban komunikasi, menunjukkan akuntabilitas dan mengurangi kerja sendiri. Ya, karena sifatnya ICS ini bisa kita bilang ini gotong royong yang terpusat ya teman-teman. Jadi supaya lebih efektif dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya maupun waktu, karena kita tahu waktu itu adalah suatu hal yang penting dan krusial dalam penanggulangan bencana. Berikutnya mengenai sistem komando kedaruratan. Ya, pada intinya hanya ada 5 bagian. Yang pertama command staff, kotak kuning yang besar itu, kemudian ada operation, planning, logistik, dan finance. Nah, adapun dalam perkembangannya, command staff ini dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu emergency commander, safety information, dan liaison. Nah, ini ada pembagian tugasnya masing-masing. Sekarang kita masuk ke komando dulu ya teman-teman. Komando emergency commander jelas, dia itu tugasnya adalah bertanggung jawab memonitor dan mengarahkan proses penanggulangan bencana teman-teman. Kemudian di bawahnya ada safety. Safety ini nanti dia akan memastikan keselamatan masing-masing para pelaksana penanggulangan bencana. Dalam hari ini misalkan staff operation gitu ya, dia lagi menanggulangi kebakaran. Nah, staff safety ini memastikan bahwa si tim penanggulangan bencana ini memenuhi aspek-aspek keselamatan kerja. Jadi tidak hanya koordinator operasi yang bertanggung jawab, tapi juga ada safety yang memonitor bagaimana keselamatan kerja dari tim operasional penanggulangan bencana. Kemudian information ini semacam humas gitu ya. Jadi dia yang merilis data-data pasien yang dirawat, data-data kerusakan, data-data pasien rujukan. Nah, dia yang merilis informasi itu. Kemudian liaison ini dia semacam PR atau public relationnya gitu ya. Jadi dia yang mengkomunikasikan kebutuhan rumah sakit dengan instansi lain, dinas terkait, atau juga misalkan dia yang menjadi atau mendampingi misalkan ada kunjungan bupati atau kementerian atau dari Pemprov atau dinas untuk meninjau di lapangan. Nah, dia yang mendampingi orang-orang penting tersebut selain si emergency commander ya teman-teman. Kemudian kita ke bawah ada operation. Operation ini jadi dia yang bertanggung jawab dalam proses operasional penanggulangan bencana saat itu. Misalkan ada misi penanggulangan bencana kebakaran. Nah, ini adalah kerja dari tim operation. Misalkan ada
penanggulangan tumpahan bahan berbahaya dan beracun. Nah, dia ini yang beroperasi, yang mengkoordinir itu operation ini. Kemudian planning ini dia yang merencanakan dan memikirkan apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi ke depannya agar dapat segera disiapkan. Jadi semua perencanaan ini diatur oleh planning dengan supervisi dari staf komando. Tentunya juga berkoordinasi dengan tim-tim lainnya ya kalau masalah perencanaan. Kemudian logistik ini tentang dia mengatur penyediaan alat-alat atau sumber daya yang dibutuhkan oleh tim operasi. Misalkan tim operasional butuh APD, butuh APAR, butuh baju khusus penanganan radiologi, lah dia yang menyiapkan ya teman-teman. Kemudian termasuk juga logistik ini kebutuhan air dan makanan darurat saat bencana teman-teman. Kemudian finance dan administration. Nah, dia ini yang menyiapkan pencatatan dan klaim kebutuhan anggaran dari tim ya. Jadi berapa kebutuhan duitnya, kebutuhan sumber daya lainnya yang terkait dengan pengadaan. Nah, dia yang mengurus ya teman-teman. Termasuk juga dia manajemen data. Nah, ini beda dengan humas. Kalau humas atau information ini tadi dia merilis informasi, tapi kalau finance dan administration dia itu merekap data yang ada di rumah sakit, semua data teman-teman. Nah, semua data ini nanti akan mengalir ke information dan emergency commander. Jadi dia merekap data, semua data, nanti yang merilis humas dan emergency commander tentunya. Biasanya dalam press release itu kan tidak hanya humas, bisa jadi juga didampingi oleh emergency commandernya. Oke teman-teman, berikutnya kita masuk ke tim operasional. Itu ada operation chief atau koordinator operasional. Nah, di bawahnya ada evacuation controller. Jadi dia ini petugas yang job desk-nya mengatur evakuasi pasien, nakes, non-nakes, keluarga pasien ke titik kumpul. Dia yang mengawal mereka turun, siapa yang turun duluan. Nah, ini berdasarkan tentu perintah dari Chief Operation, berdasarkan supervisi dari Emergency Commander. Kemudian Fire Floor Marshal. Jadi dia ini adalah orang terakhir yang turun terakhir, memastikan bahwa ruangan atau lantai tersebut sudah benar-benar kosong. Kemudian Search and Rescue, ya dari namanya berarti kita bisa tahu bahwa dia yang mencari orang-orang yang hilang ya teman-teman. Kemudian Security Controller, ya ini dalam arti tidak hanya mengamankan atau satpam ya, termasuk hingga misalkan memberikan akses dalam artian supaya misalkan mobil damkar bisa masuk, mobil ambulan dari rumah sakit lain bisa masuk, karena kita tahu bahwa terkadang lokasi bencana itu dikerumuni oleh masyarakat yang ingin nonton teman-teman ya. Kemudian di firefighting team, ya ini tentu dari namanya dia adalah tim penanggulangan kebakaran, dan yang terakhir adalah first aid team atau tim pertolongan pertama. Nah, apakah cukup ini Pak? Nah, dalam perkembangannya tentu rumah sakit bisa mengembangkan lebih banyak lagi sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan tim triase ya, bisa jadi tim triase dijadikan satu dengan first aid team, tapi itu kan job desk-nya sebenarnya berbeda ya. Triase tim itu kan dia memprioritaskan mana dahulu yang harus mendapatkan pertolongan, atau mungkin nanti bisa lagi ditambah tim pengendalian atau penanggulangan tumpahan B3 bahan beracun dan berbahaya. Kemudian misalkan bisa lagi ditambah lagi tim penanggulangan kebocoran radiologi, atau mungkin bisa ditambah tim-tim lain sesuai kebutuhan identifikasi ancaman dan potensi yang ada di rumah sakit. Tadi sudah jelaskan di depan bahwa rumah sakit bisa saja mengelompokkan bahayanya berupa banjir, kebakaran, gempa bumi, kemudian penculikan bayi, serangan bom, dan lain-lain. Nah, jadi tim ini bisa berkembang sebanyak apa? Sebanyak kebutuhan rumah sakit dalam mengidentifikasi potensi
dan konsekuensi dari bencana yang mungkin terjadi. Begitu ya teman-teman. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami materi HDP dan ACS. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya.